warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 4322501 dengan jurusan Teknik Kimia, Program Studi Teknologi Kimia Industri dari kelas 1A TKI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha dengan dosen pengampu Bapak Mahirullah MT dengan mata kuliah Fisika Terapan. Baik, adapun definisi dari usaha yaitu usaha adalah konsep fisika yang menggambarkan energi dikeluarkan atau digunakan untuk memindahkan suatu benda melalui jarak tertentu di bawah pengaruh gaya. Jadi usaha terjadi jika gaya menyebabkan perpindahan. Nah, dalam usaha terdapat 7 macam usaha. Yang pertama yaitu usaha mekanik, yaitu berhubungan dengan gaya fisik pada benda yang jatuh. Kemudian yang kedua yaitu usaha energi, termasuk perubahan energi kinetik atau potensial. Yang ketiga yaitu usaha listrik, terjadi saat muatan listrik berpindah melalui tegangan. Kemudian yang keempat yaitu usaha thermal, yaitu melibatkan perubahan volume gas dalam konteks termodinamika. Kemudian yang kelima yaitu usaha kimia, yaitu energi yang berasal dari reaksi kimia. Kemudian yang keenam yaitu usaha magnetik, yaitu terkait dengan medan magnet dan gaya Lorentz. Kemudian yang ketujuh yaitu usaha nuklir, yaitu berkaitan dengan energi yang dilepaskan dalam reaksi inti nuklir. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 3 usaha, yaitu usaha mekanik, usaha energi, dan usaha listrik. Jadi yang pertama yaitu usaha mekanik. Jadi apa sih itu usaha mekanik? Usaha mekanik adalah dalam fisika adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan selama gaya tersebut memiliki komponen searah perpindahan. Adapun rumus umumnya yaitu W sama dengan V kali S kali cos theta, di mana W adalah usaha dengan satuan joule dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S yaitu perpindahan dengan satuan meter, kemudian theta yaitu sudut antara arah gaya dan perpindahan. Pun kasus khusus dalam usaha mekanik yaitu yang pertama gaya searah perpindahan atau theta sama 0 derajat dengan rumus W sama dengan V kali S. Kemudian yang kedua yaitu gaya tegak lurus perpindahan atau theta sama dengan 90 derajat atau W sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu gaya berlawanan arah perpindahan atau theta sama dengan 180 derajat. Rumus W sama dengan min V kali S. Baik, kita beralih ke contoh soal usaha mekanik. Yang pertama, contoh soal pertama yaitu seorang menarik sebuah kotak dengan gaya 30 Newton sejauh 4 meter, searah dengan perpindahan. Hitung usaha yang dilakukan. Jawabannya yaitu karena gaya searah perpindahan theta sama dengan 0 derajat, jadi kita masukkan rumusnya W sama dengan V kali S, yang dimana V-nya yaitu 30 Newton dikali S-nya, yang dimana S-nya yaitu 4 meter. Jadi 30 Newton kali 4 meter sama dengan 120 Joule. Jadi usaha dari seorang menarik sebuah kotak dengan gaya 30 Newton sejauh 4 m yaitu sama dengan 120 Joule. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu sebuah benda bergerak 6 meter, tapi ada gaya gesek 5 Newton yang berlawanan arah. Berapa usaha yang dilakukan gaya gesek? Jawabannya yaitu gaya berlawanan arah atau usaha negatif, kita masukkan rumusnya yaitu W sama dengan min F kali S, yang dimana F-nya yaitu sama dengan 5, karena mengapa min 5? Karena dia berlawanan arah. Kemudian S-nya yaitu N, jadi min 5 dikali 6 sama dengan min 30 Joule. Jadi usaha geseknya yaitu min 30 Joule. Kemudian kita beralih ke contoh soal yang ketiga yaitu yang mempunyai sudut. Soalnya yaitu sebuah gaya 50 Newton bekerja pada benda dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan. Jika benda berpindah 3 meter,
Berapa usaha yang dilakukan? Baik, jawabannya yaitu ada perumusnya yaitu W sama dengan V kali S kali cos theta. Yang dimana V-nya yaitu 50 Newton dikali S-nya 3 meter dikali cos 60 derajat. Yang dimana cos 60 derajat itu 0,5. Jadi W sama dengan 150 dikali 0,5. 50 kali 3 sama dengan 150, kemudian kita kalikan dengan cos 60 derajat yaitu 0,5, jadi 150 kali 0,5 sama dengan 75 joule. Kemudian kita beralih ke usaha yang kedua yaitu usaha energi. Jadi apa sih itu usaha energi? Usaha energi adalah hubungan antara usaha yang dilakukan pada suatu benda dan perubahan energi benda tersebut. Artinya, usaha total yang dilakukan pada suatu benda selalu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Keduanya terhubung oleh teorema usaha dan energi. Dengan rumus W sama dengan delta EK. Adapun jenis dari energi ada 3, yaitu yang pertama ada energi kinetik, yaitu energi karena gerak. Dengan rumus EK sama dengan 1/2 dikali M kali V kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu energi potensial, yaitu energi karena posisi. Dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana M-nya yaitu massa, kemudian G-nya yaitu gravitasi, dan H-nya yaitu ketinggian. Kemudian yang ketiga yaitu energi potensial pegas, yaitu EP sama dengan 1/2 dikali K kali X kuadrat. Kita beralih ke contoh soal. Yang pertama kita bahas mengenai contoh soal energi kinetik. Adapun soalnya yaitu sebuah sepeda yang dikendarai seorang anak memiliki massa total 2 kg. Ketika sedang menuruni jalan, sepeda tersebut mencapai kecepatan 5 meter per sekon. Berapa energi kinetik sepeda pada saat itu? Baik, penyelesaiannya yaitu yang diketahui massanya sama dengan 2 kg. Kemudian kecepatannya yaitu 5 meter per sekon. Jadi kita masukkan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kita masukkan 1/2, M-nya yaitu 2 massanya, kemudian V-nya yaitu 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 25, jadi kita masukkan 1 kali 25 sama dengan 25 joule. Yang contoh soal yang kedua yaitu energi potensial. Adapun rumusnya yaitu seorang petani mengangkat sebuah karung beras bermassa 10 kg ke atas rak setinggi 1,5 meter dari lantai. Berapa besar energi potensial gravitasi karung tersebut terhadap lantai? Anggap gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya yaitu adapun yang ditanyakan hitung energi potensial gravitasi. Kemudian penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya, yang dimana rumus dari energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana M-nya yang diketahui 10 kg, G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, kemudian H itu ketinggiannya sama dengan 1,5 meter. Kemudian kita masukkan rumusnya, EP sama dengan 10 kali 10 kali 1,5. Jadi hasil energi potensialnya yaitu 150 joule. Jadi energi potensial gravitasi karung beras adalah 150 joule. Baik, kita beralih ke contoh soal yang ketiga yaitu energi potensial pegas. Adapun soalnya yaitu dalam sebuah permainan ketapel, karet pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 150 N per M. Karet ditarik sejauh 0,15 meter sebelum dilepaskan untuk meluncurkan batu kecil. Berapa energi potensial pegas yang tersimpan sebelum batu dilepaskan? Baik, penjelasannya yaitu kita menggunakan rumus energi potensial pegas. Rumusnya yaitu EP sama dengan 1/2 dikali K kali X kuadrat. Yang mana diketahui K-nya di sini 150 N per M. X-nya yaitu 0,15 M. Kita masukkan 1/2 dikali 150 dikali 0,15
15 kuadrat, yang dimana 75 kali 0,0225 kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1,6875, kita bulatkan menjadi 1,69. Jadi energi potensial pegasnya adalah 1,69 joule. Kemudian yang ketiga yaitu usaha listrik. Jadi apa sih itu usaha listrik? Jadi usaha listrik adalah energi yang digunakan atau dihasilkan oleh arus listrik ketika mengalir melalui suatu benda potensial atau tegangan. Jadi usaha semakin besar ketika tegangan tinggi. Jadi adapun rumus usaha listrik yaitu yang pertama berdasarkan tegangan dan muatan. Rumusnya yaitu W sama dengan V kali Q, di mana W-nya yaitu usaha listrik dengan satuan joule, kemudian V-nya yaitu tegangan dengan satuan volt, kemudian Q-nya yaitu muatan listrik dengan satuan coulomb. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan tegangan arus dan waktu. Rumusnya yaitu W sama dengan V kali I kali T, yang dimana I itu arus listriknya dengan satuan A atau ampere, kemudian T yaitu waktu dengan satuan S atau second. Kemudian yang ketiga yaitu rumus energi usaha listrik dari hukum Ohm, yang dimana rumusnya W sama dengan I kuadrat kali R kali T, yang dimana W-nya yaitu usaha atau energi listrik dengan satuan joule, kemudian I-nya yaitu arus listrik dengan satuan ampere, kemudian R-nya yaitu hambatan dengan satuan Ohm, kemudian yang terakhir yaitu T-nya yaitu waktu dengan satuan detik. Kita beralih ke contoh soal dari usaha listrik. Yang pertama, kita bahas mengenai contoh soal usaha listrik berdasarkan tegangan dan muatan. Adapun soalnya yaitu sebuah kapasitor diberi muatan sebesar Q 0,02 coulomb. Jika beda potensial antara kedua ujung kapasitor adalah V sama dengan 12 volt, berapa usaha listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut? Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus dari dasar dari usaha listrik, itu W sama dengan V kali P. W sama dengan V-nya yaitu 12 volt, kemudian Q-nya yaitu 0,02. Jadi 12 kali 0,02 sama dengan 0,24 joule. Kemudian kita beralih ke contoh soal usaha listrik berdasarkan tegangan arus dan waktu. Soalnya yaitu sebuah alat listrik dihubungkan ke sumber tegangan P sama dengan 12 volt dan dialiri arus sebesar I sama dengan 2 ampere selama T sama dengan 5 menit. Hitung usaha listrik yang digunakan alat tersebut. Jadi penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita ubah dulu menit ke detik. Jadi 5 menit sama dengan 300 detik. Kemudian kita masukkan rumusnya, rumus usaha listrik yaitu W sama dengan V kali I kali T. Kita masukkan nilainya, W sama dengan 12 dikali 2 dikali 300. Sama dengan hasil akhirnya 7.200 joule. Jadi usaha listrik yang digunakan adalah 7.200 joule. Yang contoh soal yang terakhir yaitu contoh usaha listrik berdasarkan hukum Ohm. Jadi adapun soalnya itu sebuah resistor dengan hambatan R sama dengan 4 dialiri arus I sama dengan 3 selama 10 detik. Hitung usaha listrik yang berubah menjadi panas pada resistor tersebut. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R kali T. I-nya ya kita ketahui sama dengan 3, jadi 3 kuadrat dikali P kali 10. 3 kuadrat sama dengan 9, jadi 9 kali 4 kali 10 sama dengan 360 joule. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi usaha. Ada 3 usaha yaitu usaha mekanik, usaha energi, dan usaha listrik.
Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.